Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi ya. Nah, di episode 2 kali ini kita akan bahas tentang pembibitan. Nah, untuk pembibitan ini sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, cara yang kami lakukan ini adalah salah satunya guys. Biasanya pembibitan kami itu dilakukan di atas wadah seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan tray semai atau plastik polybag. Jadi, kita siapkan wadahnya, kemudian kita siapkan media semainya juga. Media semai yang baik sudah pasti tanah yang subur dan gembur, dan akan lebih baik lagi jika kita campur dengan sekam bakar atau abu bekas bakaran dengan perbandingan 2:1. Jadi 2 takaran untuk tanahnya dan 1 takaran untuk aram sekamnya. Nah, bibit yang akan kami semai ini adalah bibit cabai rawit lokal Salo 2, bibit yang sama dengan yang teman-teman sudah beli ya. Nah, setelah media semainya selesai kita siapkan, biji cabai rawitnya itu bisa langsung kita tabur seperti ini. Nah, setelah semua biji selesai kita tabur, medianya kita tutup lagi dengan tanah ya. Kemudian kita siram. Lalu atasnya bisa kita tutup menggunakan terpal seperti ini untuk menjaga kelembaban media semainya guys ya. Dan usahakan tempat pembibitan kita ini tuh berada di tempat yang tidak terkena hujan secara langsung ya. Kalau perlu teman-teman bangun tenda khusus pembibitan yang atasnya itu menggunakan plastik UV. Cara ini tuh sudah pasti aman ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan insektisida seperti merek Marshall dan juga merek Furadan ya untuk mencegah serangga seperti semut dan juga siput. Lalu setelah semuanya selesai kita tinggal tunggu ya seminggu sampai 10 hari. Biasanya seminggu setelah semai biji cabenya sudah mulai berkecambah. Nah, sambil kita menunggu jangan lupa semaian kita dicek sesekali ya. Jangan sampai media semainya kita kering. Nah, kalau media semainya kering kita siram tipis-tipis dengan menggunakan air. Jangan terlalu sering disiram ya guys, karena media semai yang terlalu lembab itu bisa menyebabkan biji cabai kita membusuk dan juga nanti terjadi rebah semai. Dan setelah 1 minggu berlalu, penutup semaiannya itu bisa kita buka karena biasanya cabai sudah mulai sprout atau sudah mulai keluar tunas setelah berusia 1 minggu sampai 10 hari setelah semai. Jadi setelah biji cabai sudah mulai berkecambah atau sudah mulai keluar daun, kita usahakan terkena sinar matahari pagi 2-3 jam ya untuk mencegah biji cabai kita itu tumbuh kutilang atau memanjang. Jadi harus terkena sinar matahari pagi. Kemudian usahakan juga jangan terkena sinar matahari secara langsung full 24 jam guys ya, karena semaian kita bisa hangus atau kering. Nah, ini adalah kondisi bibit cabai rawit kita 17 hari setelah semai. Dan saat bibit cabai rawit kita ini sudah mulai tumbuh daun, yang harus kita perhatikan adalah hama siput dan belalang. Mereka suka memakan bibit-bibit atau tunas-tunas yang masih muda, jadi harus sering-sering dicek. Dan bibit cabai rawit yang ada di wadah ini sebenarnya adalah cadangan ya guys, atau sulaman. Kalau saja bibit cabai rawit yang ada di polybag ini ada yang mati. Nah, ini beberapa tanaman cabai rawit di polybag kita ada yang mati. Jadi kita sulam menggunakan bibit yang ada di wadah tadi. Dan bibit cabai rawit itu selama berada di persemaian, teman-teman tidak perlu memberikan pupuk apapun, cukup rutin disiram, jangan sampai media semainya itu kering karena akan menghambat pertumbuhan bibit cabai rawit kita. Dan usahakan jangan juga terlalu lembab karena bibit cabai rawit yang masih muda ini tuh mudah sekali membusuk kalau kondisi medianya itu terlalu lembab atau terlalu basah. Nah, sambil kita menunggu bibit kita siap untuk pindah tanam, kita persiapkan juga lahannya guys. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya proses olah lahan sampai pemasangan mulsa. Nah, sebelum kita pindah tanam cabai rawit, lubang tanamnya ini tuh kita akan kocor dengan menggunakan asam humat dan juga sekam bakar.
Jadi keduanya akan kita campur lalu akan kita kocor ke tiap-tiap lubang tanam. Nah, perlakuan ini perlu kita lakukan ya guys, agar bibit cabai rawit kita nanti pada saat pindah tanam itu tidak mudah stres ya. Dia mudah beradaptasi di lingkungan atau lahan yang baru. Dan untuk takarannya sendiri bebas ya, kami di sini menggunakan 1 sendok asam humat dan sekitar 1 kilo sekam bakarnya kita campur ke dalam ember yang berukuran 10 liter. Lalu kita siram sekitar 200 ml tiap lubang tanam. Dan kita diamkan sekitar 1-2 hari baru kita lakukan pindah tanam guys. Nah, setelah usia semaian cabai rawit kita berusia 30 hari setelah semai, bibit cabai rawit sudah siap untuk kita lakukan pindah tanam. Atau saat jumlah daun bibit cabai rawit kita sudah berjumlah 5 atau 6 daun, itu artinya bibit cabai rawit kita sudah siap untuk pindah tanam. Tapi usia yang paling ideal atau paling mantap untuk bibit cabai pindah tanam itu menurut kami sekitar 40 hari setelah semai. Karena pada saat berumur 40 hari, bibit tanaman cabai kita daunnya itu sudah semakin banyak, batangnya juga semakin keras. Jadi pada saat kita pindah tanam ke lahan, cabai kita lebih siap menerima panas. Apalagi jika lahan kita menggunakan mulsa, maka ada kemungkinan bibit cabai rawit kita itu bisa kering batangnya karena ada uap panas dari mulsa. Jadi untuk lebih amannya sebaiknya pindah tanam bibit cabai rawit itu di usia 40 hari setelah semai. Tapi waktu itu bibit cabai rawit kami ini kita pindah tanam di usia 30 hari setelah semai ya. Walaupun bibit cabai rawit kita masih banyak yang belum siap untuk kita pindah tanam, masih banyak yang kecil ya. Tapi kita memaksakan untuk pindah tanam karena waktunya itu sangat mepet. Jadi waktu itu kita pindah tanam tanggal 2 April ya, sekitar 1 minggu sebelum hari raya. Kita memilih pindah tanam saat itu karena kalau kita tunda lagi kita sudah tidak punya waktu karena kita akan sibuk untuk persiapan hari raya. Jadi kita pindah tanam meskipun bibit cabai rawit kita sebagian itu masih kecil, batangnya masih lemah, tapi kita memutuskan untuk pindah tanam karena waktu itu sudah mulai masuk musim hujan ya. Jadi kita pikir cuaca akan membantu untuk tanaman kami beradaptasi. Nah, jadi waktu itu kita lakukan pindah tanam selama 2 hari. Jadi mulai dari tanggal 2 April sampai tanggal 3 April. Dan yang kami tanam waktu itu hanya sekitar 500 pohon saja. Karena sebagian bibit masih sangat kecil, belum bisa kita pindahkan ke lahan. Jadi yang kita tanam kali ini hanya sekitar 500 pohon saja. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita akan lanjut lagi membahas perkembangan tanaman cabai rawit lokal Salo 2 kami ini di video yang akan datang.